Pujian penyembahan telah kami naikkan, menyukakan hati Tuhan. Kami percaya untuk menyenangkan hatimu, itulah tujuan hidup kami. Sebentar kami akan membagi firman-Mu Tuhan. Rapi hati terlebih dahulu, kuduskan hati ini Tuhan, karena kami percaya apa yang meluap lewat mulut bibir kami semua berasal dari hati. Biarlah hanya Engkau yang menyampaikan firman. Bersabdalah buat jemaat-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, di dalam nama Yesus. Mari jemaat yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Boleh ya, saya satu pujian. Bangkit berdiri dong, biar suasananya agak hangat. Kita angkat Riki. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri ya. Kali ini saya mau coba, biasanya saya campur sari Bapak Ibu ya, Bapak Gembala, Saudara cukup tahu karena saya dimanapun melayani pakai campur. Kali ini saya mau pakai irama reggae tapi enggak bahasa Jawa ya. Monggo. Boleh dong lambaikan tangannya. Na 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 na. Na 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 na. Oh betul Tuhan, na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Haleluya, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Oh betul Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Mu, ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Haleluya, jemaat Connect, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya, Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Saya persilakan jemaat duduk. Semangat jemaat. Haleluya. Langsung saja. Apa kita intermezzo dulu? Ya, jangan tegang. Saya bukan gembala saudara ya, santai saja. Kalau pengajaran gembala saudara kemarin saya datang sini hakim-hakim yang dibuka. Kali ini juga sama hubungannya, ada hakim-hakim. Ya, kitab yang akan saya sampaikan ini dia tidak ada mujizat, ya, perang atau apapun yang tidak ada. Yuk kita buka aja langsung di Rut, di kitab Rut pasal yang pertama. Ini tentang kesetiaan Bapak Ibu. Sampai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 18 saja. Kita bergantian, saya mulai dari saya dulu. Ayat yang pertama, kedua, Bapak Ibu atau jemaat, dan selanjutnya. Amin. Sudah di situ? Belum, santai saja. Amin, amin, amin. Sudah? Sudah di situ? Haleluya, dibantu multimedia. Thank you multimedia. Karena kita nggak konfirmasi dulu tadi, saya langsung aja comot angkat pujian sama tim musik. Ya, kalau orang biasa memuji Tuhan, maaf ya Bapak Ibu, hatinya itu akan melimpah. Amin. Ya. Seperti firman-Nya, sedikit saya belum bahas firman. Tuhan sendiri setelah dicobai setelah berpuasa 40 hari, dia dicobai iblis, ya. Kalau engkau lapar, ubahlah batu ini menjadi roti yang pertama. Tapi perlu digarisbawahi, dari 3 ada 1 yang paling itu melekat dalam hati saya, ya. Tuhan dibawa ke gunung yang paling tinggi, ya, paling tertinggi. Ditunjukkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis ngomong apa? Semuanya itu akan kuberikan kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Ingat Bapak Ibu, penyembahan yang ada di hati kita itu hanya punya Tuhan. Makanya kalau orang Kristen gak suka memuji Tuhan, itu tanda tanyanya besar. Karena kita hidup harus dalam penyembahan dan pujian. Aku gak iso Pak, suara fales ora popo. Yang penting hatimu untuk Tuhan. Ada kan pujian yang mengatakan menyenangkanmu. Ya toh? Menyenangkan siapa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita. Amin. Sudah di situ Bapak Ibu? Rut 1 ayat 1 sampai 18 saja, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut dan Naomi berikutnya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6, 2, 3. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. 8, 2, 3.
9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. 10, 2, 3. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12, 2, 3. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14, 2, 3. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 2, 3. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. 18 terakhir, 2, 3. Amin. Kapotleha Adonai Elohino kapotleha. Firman Tuhan dengan jelas ya dikatakan seperti itu. Ini bukan mitos atau cerita dongeng. Karena apa? Ada sejarah. Makanya perlu dipelajari sejarahnya. Amin. Jangan asal baca buta, percaya buta, jangan dilihat ya. Naomi ini bawa Rut dari Moab, itu cikal bakalnya siapa? Keturunan Daud sampai pada Kristus. Jadi ada seperti silsilahnya itu ada buktinya ada. Amin. Kalau saya menarik kesimpulan seorang Naomi ini yang jelas dia sabar. Amin. Amin. Kok enggak ada amin Naomi? Jelas. Karena pengaruhnya kuat sama kedua menantunya Orpa sama Rut. Jangan ya maaf, jangan mencapiti tetangga. Sudah tahu seperti itu, ya memang siapa sih orang tua seorang ibu nggak cerewet demi kebaikan anak. Amin ya ibu-ibu ya. Mau gini jangan. Apa kata menantunya? Radio rusak bapak ibu. Mama itu cerewet, koyok radio rusak. Ya, itu mamamu kalau cerewet biasanya untuk kebaikan buatmu yang jelas. Tapi yang jelas seorang Naomi ini berkarakter baik. Ya, dia bisa bawa kedua menantunya itu terpaut. Kalau tidak salah Bapak Gembala ini ada sebuah kalimat yang diucapkan waktu pernikahan ya Bapak ya. Di ayat yang ke-16 kalau nggak salah, di situ dikatakan, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau dalam suka dan duka. Sukanya ayo, dukanya golek dewe gitu Bapak. Enggak lah, ya susah senang kalau di suatu ikatan pernikahan, janji pernikahan itu ya seperti yang dikatakan oleh Ruth, keren. Opo sih Singgara itu sampai terpaut sama Naomi. Yang jelas karakternya baik. Dan waktu itu mungkin
kerohaniannya Naomi jelas kuat. Makanya kalau bagi bapak ibu yang yang punya menantu mungkin ya beda kepercayaan atau apa anakmu mbok suruh pekatono ae lho gitu. Ndak lah. Moab sama Israel jelas beda ya. Mereka pasti punya ilah. Berarti karakter Rut ciamik banget buat saya. Dia bisa bawa kedua menantunya itu. Tuhanmu, Tuhanku. Ilahmu, bapamu, bapakku, bangsamu, bangsaku. Datang pergi ke suatu negeri yang tidak dikenal. Tuhan yang mana dia? Karena apa? Pengaruh. Saya lihat Naomi ini begitu kuat. Ya. Sayang banget sama menantunya. Itu dampaknya. Makanya kekristenan nggak perlu kebanyakan orang pakai simbol maaf, jangan tersinggung ya. Pakai kalung salib yang besar-besar, ya. Di dalam gereja, oh haleluya, keluar haleluya, benar sekali Bu. Kesenggol di parkiran, wah gitu ya. Enggak lah, di sini enggak ada. Di gereja saya yang besar dulu ya. Keluar habis ibadah, keluar di parkiran rame Bapak Ibu. Saya mikirnya gini. Ibadah mau lo oleh apa? Pertanyaan saya. Kamu ibadah tadi dapat firman, apa yang kamu dapat? Apa kamu ngisi bangku yang kosong aja? Ya ngisi aja absen lah daripada nggak datang di gereja. Saya punya ilustrasi seperti ini ya. Dulu saya ini perokok berat, pemakai narkoba aktif, ya peminum bla bla. Pokoknya Bapak Gembala sampean ini sudah tahu siapa saya, background saya bagaimana. Saya mantan apa ya. Saya minum kopi, sudah berapa hari itu kering di gelas. Ya. Saya nggak tahu waktu itu memang Kristen dari kecil, saya Kristen Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak ngeh. Saya belum bertemu Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Ya, 20 tahun, 25 tahun duduk di gereja, saya masih jahat-jahat. Tak bilangi sampean. Minum-minum, pulang gereja tetap aja. Kampung saya Simos itu. Ya, tahu daerah Sima seperti apa, ya. Saya bawa gelas bekas saya minum kopi sudah berapa hari sudah kering, tahu letak CT endapan kopi yang nempel di gelas. Itu kan kalau sudah kering susah, harus dicuci, ya. Itu tak taruh di bawah keran air, tak buka tak biarin. Saya masuk balik lagi tak lihat habis sampah CT-nya letak ke kopi itu habis ditrombol sama namanya air dari keran. Saya nggak ngeh, saya nggak ngerti ilustrasi yang makanya kita harus peka dengan suara Tuhan, bukan audible atau no. Orang yang nggak kenal Tuhan bisa tegur Bapak Ibu yang sudah punya iman sama Tuhan, percaya saja. Stiker di mobil, kalau saudara di belakang, tulisan apa? Itu mungkin bisa teguran. Saya sering mendapat seperti itu. Tidak harus audible. Nah, kamu ku kasihi, no. Apa Roh Kudus datang pelan-pelan? Hari ini maukah engkau menuruti perintahku? Enggak. Setelah saya tahu, oh seperti ini loh ya. Saya nangis, Bapak Ibu. Saya ini kotor Tuhan. Saya ini manusia paling bejat. Setelah tahu gelas itu bersih, saya baru tahu. Kita semua ini butuh firman Tuhan. Makan firman Tuhan setiap hari. Saudara seperti diisi apa yang kotor dalam dirimu. Saya jamin pasti bersih. Bukankah ada tertulis? Mari kita berperkara. Merah, darahmu merah seperti kermisi, darahmu merah seperti kesumba. Apa Tuhan janji? Akan dibuat seperti salju, akan dibuat putih seperti bulu domba. Saya lihat ilustrasi ini tadi, Tuhan, saya nangis. Saya nggak harusnya. Makanya firman Tuhan itu harus berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, amin.
digerojok terus. Apa bahasanya itu bahasa Jerman, digerojok gitu ya. Diisi terus sama air. Jadi kotoran kopi itu keluar. Itu baru tahu. Kalau apa yang masuk, ini ilustrasi lagi. Saya bawa teh. Anak saya masih kecil, lari dia kejar-kejaran sama temannya. Dong. Yang saya bawa teh, yang tumpah kopi, Bapak Ibu. Yang keluar, teh. Apa yang masuk ke kita, yang keluar pasti itu. Kalau kita ngumpul sama orang-orang yang suka gosip, apa jadinya? Ya suka gosip. Kalau kita ngumpul sama orang yang suka memuji Tuhan, apa yang jadi? Kita akan jadi penyembah-penyembah Tuhan. Itu pasti. Dari mana kita berasal? Dari Tuhan. Berarti kita harus cari sumbernya, cari Dia. Kita harus bergantung. Ini pujian ini cukup booming. Walau saya di mana saja nih ya. Dari ujung timur sampai dari Banyuwangi sampai Tulungagung sana. Gandol Gusti, Pak. Saya belum ngangkat pujian. Nah, ibu ini ketemu saya waktu di retreatnya di Batu Malang. Ya. Ya. Saya kaget ibu ketawa, saya ingat, oh ya. Itu kalau saya pimpin pujian semuanya ya. Saya dijuluki duplikatnya Yusak Sujarwo. Tidak bangga. Karena saya punya suara, saya punya kesehatan, semua itu milik Tuhan. Saya katakan, jika saya pulang dari penjara selamat, akan saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Loh, berarti sama nggak nyambut gawe, Mas Unda. Saya tetap kerja. Ya, saya ini seorang pemborong, borong kecil-kecilan Bapak Ibu. Jadi kalau suruh masang granit, marmer semua bangun omah wis penggaweanku. Jaringan kabel tetek bengek itu ya wis penggaweane. Makanya tangannya kasar, jangan kaget kalau serambi kasar iya kuli batu. Ya. Tapi yang utama dalam hidup saya memang sudah saya berikan untuk Tuhan. Ya, saya harus melayani di penjara, ya. Ke Medaeng, ke Porong, ke Madiun, ke Pamekasan, semua. Apa nyambut gawe ini? Semua orang akan takut. Waduh, banyak yang tak ajak. Teman setia saya ini kemana saya pelayanan selalu ikut. Kalau saya nggak ada singer, tak suruh singer dia. Dia kemana? Hanya belum di penjara dia nggak berani. Karena apa? Harus tinggal pekerjaan. Enggak. Kalau saya pribadi enggak masalah. Ya kalau ngajak seumpama ikut, monggo. Ya. Tapi saya nggak akan pernah ajak. Karena meninggalkan pekerjaan itu resikonya gede banget. Iya toh. Melayani Tuhan yang utama, bekerja harus. Karena untuk menyambung hidup kita harus bekerja Bapak Ibu ya. Karena Tuhan bisa memberkati kita lewat pekerjaan kita. Amin. Amin. Kembali ke Rut. Sampai suatu kita mungkin ini semua sudah hafal ya. Kisah di dalam Bible ini ya. Ceritanya nggak perlu saya ulang. Sampai endingnya dia menikah sama Boas ya. Dia punya cikal bakal buat Nabi Daud, bla 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 sampai kepada Kristus. Kitab ini simple, makanya saya tarik. Sudah berapa hari itu namanya Christine, dia tanya, khotbah apa bos? Saya nggak punya, karena schedule saya hari ini full sampai Desember. Saya harus siapkan pujian semua, dan puji-pujian baru punya Yusak Sujarwo harus saya tata lagi. Ini banyak banget ya, belum tulis lagu, belum apa, enggak. Saya schedule terakhir endingnya nanti ada di Tanggulangin. Dipersiapkan, iya hatinya yang dipersiapkan Bapak Ibu. Nggak mudah baper, dipasang tempered glass yang tahan gores. Omongan apapun kalau hanya di fitnah ya, dibully, panganan, makanan tiap hari. Sorry bro, kata reken ya. Orang kalau habis dari dunia yang gak karu-karuan, ingin kembali ke dunia yang baik, itu pasti jadi omongan. Amin. Tapi kalau Yesus hidup dalam hati kita, yang tampil bukan kita lagi, yakin. Dia akan mengubah. Jadi saudara gak usah nginjili orang bla 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 pakai kitab Matius.
sikap hidupmu, perkataanmu, tingkah lakumu itu sudah mencerminkan Tuhan. Jika engkau sayang Tuhan. Kemarin waktu saya kerja, potong pintu itu setelah dipasang keramik, ya, dia harus potong. Tidak ada pisau, saya beli pisau khusus mata kayu. Jadi mata keramik ada, mata besi, WD ada, bla bla. Saya beli mata kayu. Mata kayu itu lebih besar giginya. Saya lepas, saya potong, Bapak Ibu. Gerinda ini lepas dari tangan. Lepas, jadi posisi nyala itu lepas. Mukul depan gitu. Ya saya lihat gini, sepatunya. Kakinya di dalam enggak apa-apa. Yang punya rumah sudah pucat, Bapak Ibu. Lihat tuh, lihat. Enggak apa-apa, Pak Bambang. Enggak apa-apa. Karena apa? Kita ya saya enggak ngajar yang jelek. Setiap bangun tidur itu apa yang saya pertama kali saya sebut. Oh, terima kasih Tuhan. Saya masih sehat. Ya. Saya percaya. Setiap kali akan beraktivitas, Tuhan selalu besertaku. Tuhan akan ada bersama aku. Dalam setiap aktivitasku, Tuhan menyertai aku. Saya aja nggak habis pikir. Saya lihat gini, jadi ya hancur itu. Belum dipasang keramik, plesteran biasa itu kena pesonya itu hancur. Nggak bisa gantikan, ternyata harus cabut stop kontaknya, Bapak Ibu. Peso keramik nggak seberapa, seret gini mungkin ya. Tapi beda sama peso kayu. Nanti kalau Bapak Ibu tahu, oh kita peso kayu ya domono Pak Bambang itu lebih besar-besar giginya. Itu kalau mukul kaki gimana? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil mengasihi. Percaya aja, perkatakan firman tiap hari. Jangan coba, jangan Bapak Ibu. Ya, ada teman saya yang latah seperti itu. Uduk. Ada. Perkatakan firman Tuhan. Tuhan turut bekerja. Saya alami semua. Kalau saya cerita ini nanti sore baru selesai ya. Kalau kesaksian kebaikan tentang kebaikan Tuhan. Ya. Baik. Penyertaan Tuhan sama seperti menyertai Ruth sama Naomi. Kisahnya sampai selesai bagaimana dia bertemu dengan Boaz. Ini menunjukkan bahwa seorang Ruth itu berkarakter baik. Dia bisa pengaruhi kedua menantunya. Ada yang tanya waktu saya nyampaikan ini. Apa waktu itu Ruth sudah Kristen? Bro, itu di zaman perjanjian baru. Orang pertama kali disebut Kristen itu di Laodikia. Di sana itu hanya apa? Seperti ejekan. Pengikut Kristus itu akhirnya disebut Kristen. Banyak pertanyaan kalau saya sampaikan. Pak Abraham itu apa? Apa orang Israel? Orang nggak pernah baca, bingung. Abraham orang Israel. Waktu itu belum ada Israel. Abraham orang mana? Mesopotamia. Dia pindah disuruh Tuhan. Sama hari ini kita ada yang menurut seperti Abraham. Abraham, pergilah. Kalau kita Bambang, pergilah dari kota A ke kota B. Tahu-tahu tak angkati. Saya nggak tahu di sana. Abraham berjalan dengan imannya. Abraham turun Ismail, Ishak punya anak dua, Yakub dan Esau. Baru ada namanya Israel. 12 suku Israel dari Ruben ya, turun sampai ke adiknya yang kecil Benyamin, Yusuf Benyamin. Itu baru. Jangan salah kaprah. Hati-hati dijebak dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Percaya Bible. Penuhi semua dengan sejarah Bible. Saudara akan paham. Saudara nggak akan pernah terjatuh. Orang Jawa bilang bahasa Jermannya kejeglong, saudara. Ya, kalau dipancing pertanyaan seperti itu. Bosen saya Pak baca Bible. Oh, tenang saja. Tuhan sudah ciptakan yang namanya gadget suci. Saudara tinggal pilih aplikasi yang mana. Males. Dengarin dong, bisa aplikasinya bisa bicara, bisa ngomong sendiri. Saudara tinggal tekan aja, sudah dengarkan mulai Kejadian, Keluaran, Bilangan terus.
Tidak apa-apa diisi itu aja. Malas saya baca, dengarin aja. Itu loh hebatnya Tuhan. Diberi kemudahan. Amin. Jangan jemu-jemu Bapak Ibu. Jadi saya garis bawahi, saya tidak panjang lebar. Sedikit saja yang penting mengena bahwa di garis bawahi yang sanggup mengubah hidup saya dan jemaat sini hanya firman Tuhan. Amin. Hanya itu. Mungkin Bapak Ibu atau punya putra putri yang fine saja, masih yang baik-baik. Oh, hati-hati. Di rumah mungkin dia kelihatan smart, ya. Kita perhatikan dia keluar. Dengan siapa dia bergaul. Dia bergaul sama perokok. Dia pasti jadi seorang perokok. Amin. Dia bergaul sama yang suka judi. Dia pasti jadi seorang pejudi. Ini loh yang di depan loh contohnya. Iseng-iseng. Coba dulu. Ya. Ya mesti rasanya ini. Ya mesti rasanya sapi. Coba. Ya. Setelah tahu, oh enak ternyata. Daripada beli, jual aja. Bisa pakai, bisa jual. Saya waktu pertama kali ditangkap, protes sama Tuhan. Tuhan, saya salah apa? Wong saya mau kirim narkoba ya, saya berdoa dulu, minta perlindungan Tuhan. Konyol Bapak Ibu ya. Tuhan lindungi saya mau kirim bla bla bla. Makanya waktu ada pelayan ke penjara datang itu, pelayan-pelayan Tuhan ngomong begini Bapak Ibu. Haleluya. Ini apa? Orang-orang yang diselamatkan Tuhan, yang siap dipakai Tuhan. Tuhan itu baik, marah saya. Kalau Tuhan baik, saya nggak ditangkap di sini, dimasukkan penjara, enggak. Saya biarkan keluyuran, itu Tuhan baik. Komplain saya sama pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Karena ada, ya mulai di Polsek, di Polres, di Polda itu ada. Hamba-hamba itu loh hebatnya. Kaum kita, mau mencari yang hilang. Dulu saya nggak pernah berpikiran gitu, Bapak Ibu, Saudara, ya. Kerjowo. Manusiawi dong, kerjo. Ya, ngelumpukno harta, beli rumah, beli mobil ya. Ngapain kelayapan ke penjara? Ngapain ke Medaeng? Ngapain ke Polres? Ngapain ke Polda? Belusukan. Setelah saya tahu, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku, itu intinya. Jadi kalau Tuhan tanya, nggak tanya mobilmu berapa, rumah berapa jiwa yang kau bawa kepadaku, itu pasti. Saya bukan penginjil. Oh, itu tugasnya pendeta. Enggak. Jangan salah Bapak Ibu. Lewat kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, itu bisa menjadi saksi buat mereka. Oh, kehidupan orang Kristen ini ternyata seperti ini toh. Ramah sama tetangga, suka membantu, bla bla, hal-hal yang baik. Apa itu untuk masuk surga? Enggak. Kita baik karena Tuhan itu baik. Kita disebut anak-anaknya harus baik. Amin. Itu sebenarnya. Enggak harus cari yang lain. Ya memang godaan dunia ya kuat banget. Sampai hari ini pun teman-teman komunitas ada salah seorang balik lagi. Saya juga kaget gitu loh. Orang sudah kuat, dia sudah tak ajari untuk jadi WL, untuk menggantikan saya kalau saya ada keperluan bla bla bla. Hari ini dia balik lagi. Apa? Padahal kita sudah suplai sama teman-teman yang lain untuk bisnis wae bro. Ya wis tak jual beli motor. Udah. Ternyata dia masih balik lagi ke dunia yang lama. Seperti istrinya siapa? Lot. Dia tengok ke belakang, masa lalunya dia balik lagi. Jadi apa? Tiang garam katanya. Kalau kita mau jadi apa? Ya balik lagi ke sel-selan. Gak perlu diingat lagi. Yang berlalu sudah biar berlalu. Berjalan bersama Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita pasti beres. Ini album yang baru nih, beres kabeh. Nanti lihat di YouTube punya Yusya Sejarwa itu yang tak bawa kemana-mana ya. Karena saya nggak bawa tim, jadi ya ini tadi nyoba sama tim musik. Waduh, terima kasih banget saya tim musik.
connect banget ya. Ya, biasanya saya suka puji-pujian Jawa, saudara ya. Amin. Diberkati firman Tuhan. Amin. Ibu, ini yang muda-muda bagi cowok atau cewek, maaf kalau diterima baik, tidak diterima ya harus diterima. Ya, karena saya sudah ngalami. Jangan pernah tinggal lama-lama di pondok mertua indah, saudara. Kalau saudara sudah menikah, maaf, keluar aja, cari kos-kosan dewe, opo kontrakan dewe, hidup punya bendera sendiri. Mau bangun siang gak apa-apa, mau tidur malam gak apa-apa. Saya pernah ngalami, ikut di mertua, mau tidur malam gak enak, bangun kesiangan gak enak. Kalau kita sudah berdiri sendiri mandiri, kalau kita sudah menikah, jamin. Itu yang saya alami. Sampai suatu ketika saya gak kuat, tergoda. Karena apa? Tuntutan. Kerja ada hasil, tapi kurang gede. Itu loh manusia. Ya, punya sepeda pancal, kapan yo punya sepeda motor Beat? Punya Beat, kapan yo punya roda 4? Punya roda 4, kapan yo punya helikopter? Tidak akan pernah ada habisnya. Orang Jawa bilang, uang wis mari, apa? Dipatoki loro katanya. Meninggal itu loh. Itu sudah selesai kata. Ya, kita harus punya impian, harus Bapak Ibu. Harus, kita harus punya impian, ya. Dan ini ada kisah dari teman saya yang saya berikan kepada. Teman ini, siapa yang sini pernah pergi ke Holy Land, ke Israel? Belum ya. Teman saya ini bawa cerita ini diberikan saya itu mau ketawa tapi gimana ya. Tim ini berapa orang gitu, ada satu pasang suami istri dan istrinya ini maaf cerewet banget ceritanya ya. Dia yang bapak ini orangnya diem, yang kalau kesinilah Pak, jangan lemot-lemot jadi orang pria itu, jadi orang laki-laki harus tegas. Nah, pokoknya omongannya itu selalu merendahkan si suami. Suatu ketika ibu ini tahu-tahu enggak tahu kenapa ngedrop. Ya, kesehatannya ngedrop lalu meninggal di sana. Maksudnya teman-teman tim pelayanan itu biar dimakamkan di sana saja. Biayanya biar enggak mahal. Si bapak ini ngeyel, apa ngeyel itu ya? Ngotot banget. Berapapun biayanya saya bawa pulang ke Indo katanya. Wih, teman-temannya sudah mengingatkan jangan Pak. Terlalu mahal. Tidak apa-apa, berapapun biayanya. Saya bawa pulang ke Indo. Ditanya terus akhirnya endingnya jawabannya terakhir ditanya, kenapa Bapak kok ngotot? Saya ingat 2000 tahun yang lalu orang dimakamkan 3 hari dia bangkit. Itu bapaknya ketakutan kelihatannya. Ya. Makanya maaf ibu-ibu, ojo cerewet-cerewet. Ya. Sayangi suamimu sebagai pasangan, kasihi ya. Sama seperti Rut, sampai suaminya Elimelech meninggal, Mahlon Kelion kedua putranya meninggal, sampai dia punya 2 menantu Orpa sama Rut yang begitu setia. Dia mau pulang. Basa Jawa aku melok sampean ibu gitu loh. Wis nandi sampean turu, aku turu nang kono. Bangsamu ya bangsaku, Tuhanmu ya Tuhanku. Seperti itu bahasanya. Terpaut hatinya Ruth sama Naomi. Itu mertua yang keren. Ya. Jadi kalau punya putra atau putri apapun, kita hanya bisa bawa dalam doa. Karena Tuhan itu enggak sejauh. Ya pokoknya apa yang keinginan dalam hati, anakku loh Tuhan. Saiki kok adik mengenal vape, tahu vapor? Itu namanya bukan rokok. Maaf ini bukan iklan ya. Ya hati orang tua itu pasti berpikir, itu loh enggak sehat. Ya toh, enggak sehat itu. Enggak, ini elektrik, Dad, elektrik. Enggak sehat. Mau ngeyel enggak bisa. Tiwas apa ya tiwas itu? Ya kita bisa bertengkar sama anak. Ya, kita bisa bertengkar sama dia. Endingnya nggak harmonis. Ya kita
Pergi aja kita lapor sama Tuhan. Itu pasti kok. Tuhan maha mendengar. Amin. Tuhan tahu. Makanya kalau curhat, jangan di sosmed Bapak Ibu ya. Tulis status marah-marah, di-upload. No. Diam aja di kamar laporan sama Bapakmu. Itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Tuhan, 8 bulan ini saya nggak bisa bayar kos-kosan. Pernah seperti itu saya, pernah. 8 bulan Tuhan gak bisa bayar kos-kosan. Gak ada kerjaan. Doa saya hanya itu. Saya hanya pelayanan. Apakah saya nuntut? Enggak, saya hanya laporan. Oh berarti Tuhan gak maha tahu. Tuhan maha tahu. Saya pernah ditanya waktu seperti ini. Waktu saya mengkhotbahkan kejadian yaitu Adam dan Hawa. Waktu Adam jatuh dalam dosa itu. Adam, di mana engkau? Itu jelas-jelas saya ditembak. Oh berarti Tuhan gak maha tahu. Tahu dia, ya. Karena Tuhan butuh kejujuran Adam. Setelah aku mendengar langkah ini, kau ada di taman ini, aku sembunyi. Karena apa? Manusia sudah telanjang, manusia sudah berdosa. Makanya semua nabi rasul Tuhan untuk membawa kita kembali kepada naturnya, balik seperti zaman Adam dan Hawa. Biarpun telanjang, dia nggak merasa telanjang, dia hidup bebas. Ya, karena terbuka matanya, dia berdosa. Saya tanya sekarang, maaf belok sedikit. Di antara 3 faktor ya, 3 orang, ada Adam, Hawa, sama ular. Yang berdosa yang mana? Halo, Adam, Hawa, sama ular. Hawa mana Hawa? Yang Adam mana yang Adam? Adam. Yang ular mana yang ular? Adam yang berdosa karena Adam diam. Seumpama Adam, jangan sayang, jangan kau petik buah itu. Beres, tidak ada kita, amin. Tutup, beres, khotbahnya selesai. Karena Adam diam, dia berdosa. Seumpama dia tegur istrinya, jangan sayang, jangan kau petik buah itu. Oh yang jelas salah itu ya ularnya menggoda Hawa. Masih ada yang ngeyel. Ada kalanya diam itu emas Bapak Ibu. Ya, ada kalanya hanya warna kuning belaka. Pengecut. Jangan dikira orang diam itu emas. Kalau bapak-bapak ngomong oh diam itu emas ya. Kalau istrimu minta emas kamu diam saja itu emas. Ya, haleluya. Ya, makanya saya nggak mau ngajak jemaat sini untuk lebih mengenal Tuhan. Ya, kita pakai yang baik, buang yang buruk. Masa laluku tapi seperti ini. Aku ngelayani Tuhan lu gak iso nang mimbar, tidak apa-apa. Sapu-sapu tempat ini, tata kursi, bersihkan. Itu sudah saya lakukan bertahun-tahun, 5 tahun Bapak Ibu. Ngepel gereja tiap pagi, tata kursi, bersihkan drum, keyboard apa. Maaf ya. Saya nggak suka nyanyi. Tuh hari tadi kok nyanyi? Ya. Tuhan kalau mengubah orang nggak tanggung-tanggung. Apa yang nggak pernah kamu suka, kamu akan jadi suka. Itu aja. Tapi tentunya hal yang positif. Nyembah, saya nggak paham. Nyembah itu opo? Ya prosoku nyanyi ku ya nyembah beda. Hatimu hanya untuk Dia itu. Amin. Seperti Naomi, Ruth begitu terpaut. Pagi ini saya mengajak jemaat sini, ayo melekat sama Tuhan, gandol Gusti, ya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi saya nggak kerja percaya, saya nggak kerja percaya sama Tuhan. Tuhan lu sanggup ditutup 1 buka 1000. Tapi jangan seperti orang-orang yang suka bohong. Sekali orang bohong,
ya, dia akan mempersiapkan lagi 10 kebohongan. Dia 10 kali berbohong, dia harus siapkan lagi 100 lagi kebohongan. Dia 100 kali bohong, dia harus siapkan lagi 1000 kebohongan. Tapi kalau Tuhan di padang pasir aja loh, dia bisa buka jalan. Ada pujiannya, ada sumber mata air. Kalau panasnya padang pasir, saya nggak pernah sana, jelas panas lah. Wong di sini akhir-akhir ini siapa yang merasa kedingin? Ya kalau rumahnya Bapak Ibu ada AC-nya, saya nggak tanya ya. Kalau yang biasa-biasa hidupnya di lapangan seperti saya, orang Jawa bilang meletek Pak, panasnya notok katanya ya. Haleluya, kita bisa memuji Tuhan pagi ini, kita masih bisa bertemu, itu berarti Tuhan itu baik. Monggo tim musik saya jemput. Seperti Ruth setia sama Naomi, saya mau jemaat sini senantiasa setia sama Tuhan sampai akhir menutup mata. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau belajar dari teladan kehidupan Naomi, teladan kehidupan dari Ruth, dan kami mau menyerahkan setiap aktivitas, setiap kehidupan kami dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mau belajar seperti firman-Mu yang sudah mengajarkan bagi kami. Memberkati akan hamba-Mu Bapak Bambang yang sudah menyampaikan isi hati-Mu dan membawa kami mengerti kehendak-Mu. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini, hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, dan kami menyerahkan keberadaan kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan, Engkau membukakan jalan bagi kami. Dan Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, baik persepuluhan, persembahan kasih. Tuhan, Engkau perhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Engkau sudah memberkati dan Engkau tetap memberkati kami. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun depan. Kami mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya, TNI, Polri, semua pihak terkait diberkati oleh Tuhan. Pemilu akan berjalan lancar, berjalan dengan damai, dengan aman, dan Tuhan memberikan kami pemimpin yang terbaik. Bapak, terima kasih. Kami rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami rindu negeri kami menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, berikan persatuan di antara hamba-hamba Tuhan. Berikan persatuan di antara tubuh Kristus. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Seluruh penata layanan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, Tuhan membukakan jalan dan memberkatinya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap rencana, setiap program gereja, Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bersukacita karena Tuhan Yesus sangat baik. Gembala agung kami yang layak kami puji dan kami sembah sudah melancarkan dan memberkati kami semuanya. Kami menyatukan hati memberkati semua penata layanan yang ada. Kami juga memberkati, juga menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Beliau-beliau semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang takut, yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah
dan terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.